Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Rosiana Nurmala dengan NIM A210210047 dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesempatan kerja dan pengangguran. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang mencerminkan beberapa jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut serta secara aktif dalam perekonomian. Pengertian kesempatan kerja juga bisa dijelaskan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, pengertian dari kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Dalam arti yang luas, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Adapun arti dari demand for labor adalah suatu keadaan yang menggambarkan atau ketersediaan pekerjaan, lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja dapat dilihat dari kondisi ketenaga kerjaan, dapat dilihat dari tingkat pengangguran pada suatu negara. Apabila tingkat pengangguran tinggi, maka kemungkinan tingkat kesempatan kerja di negara tersebut sangat kecil. Masalah kesempatan kerja. 1. Jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. 2. Mutu tenaga kerja yang relatif rendah. 3. Kesempatan tenaga kerja yang tidak merata. Jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan angkatan kerja yang besar pula. Angkatan kerja yang besar jika dapat dimanfaatkan dengan baik dan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk Indonesia yang besar ditambah dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang seharusnya menjadi dorongan peningkatan kegiatan ekonomi justru menjadi beban bagi pembangunan ekonomi. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan penduduk tinggi itu akan diiringi oleh pertumbuhan kesempatan kerja. Mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Rendahnya tinggi pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mutu tenaga kerja di Indonesia. Karena rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tenaga kerja Indonesia minim dalam penguasaan, pengetahuan, dan teknologi. Akibatnya, jumlah hasil produksi yang dihasilkan rendah, sedangkan biaya produksi tinggi. Tingginya biaya produksi mengakibatkan hasil produksi Indonesia sulit bersaing dengan produk negara lain. Selain itu, mutu tenaga kerja berpengaruh pula pada tinggi rendahnya upah tenaga kerja. Upah buruh di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Serbia, Cina, Rusia, Singapura, dan Malaysia. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Di samping sumber daya manusia yang relatif masih rendah, sektor ketenaga kerjaan di Indonesia juga dihadapkan kepada masalah penyebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa. Sementara di daerah lain yang wilayahnya lebih luas, masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk faktor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Akibatnya, di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran. Sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa bentuk kurangnya pemanfaatan tenaga kerja. Yang pertama, pekerjaan terbuka, yang kedua semi pengangguran, yang ketiga ini tampaknya aktif tetapi kurang dimanfaatkan, yaitu A. Semi pengangguran tersamar, B. Semi pengangguran tersembunyi, dan C. Masa pensiun dini.
Dan yang keempat, mengalami hambatan secara jasmani. Dan yang kelima, tidak produktif. Semi pengangguran atau setengah menganggur merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia. Pengangguran jenis ini biasanya bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Tenaga kerja tersebut mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari dalam seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Pengangguran tersembunyi atau hidden unemployment mengacu pada orang yang sebenarnya menganggur tetapi tidak tercermin di angka tingkat pengangguran resmi. Ini mencakup mereka yang berhenti mencari pekerjaan karena patah semangat dan mereka yang bekerja tetapi kurang dimanfaatkan. Terkadang istilah pengangguran tersembunyi disamakan dengan pengangguran tersamar atau disguised unemployment. Pengangguran tersembunyi atau tersamar ini mencakup 2 jenis pengangguran. Yang pertama, setengah pengangguran atau underemployed works atau pengangguran yang putus asa, discouraged works. Keduanya merupakan termasuk dalam populasi usia kerja, namun mereka dikecualikan dalam perhitungan tingkat pengangguran. Pekerjaan setengah menganggur muncul ketika memiliki kualitas untuk melakukan pekerjaan dengan gaji yang jauh lebih tinggi daripada yang dilakukan saat ini. Proksi umum dari pekerjaan yang telah menganggur adalah mereka yang memiliki pekerjaan paruh waktu, namun secara lebih rinci, ekonom merujuk pekerja yang setengah menganggur ke kategori pekerja paruh waktu, pekerja dengan kualitas lebih, pekerja paruh waktu atau part-time works, pekerja dengan kualifikasi lebih atau overqualification works, atau overstaffing. Ekonomi biasanya juga memilah setengah pengangguran menjadi 2 kelompok, pengangguran terlihat atau visible unemployment dan tidak terlihat, invisible unemployment. Pengangguran terlihat mencakup alasan overstaffing pada paruh waktu, sementara itu pengangguran yang tidak terlihat mengacu pada alasan overqualification. Pensiun dini. Batas waktu pensiun dini adalah 10 tahun sebelum usia pensiun pada umumnya, yaitu dari 55 menjadi 45 tahun. Ketentuan ini bukan berdasarkan penggabungan dari usia dan masa kerja. Sementara itu dalam praktiknya, karyawan yang diperbolehkan mengajukan pensiun dini biasanya harus punya minimal masa kerja 10-20 tahun di perusahaan yang sama. Jika tidak, maka karyawan tersebut tidak dapat mencairkan hak pensiunnya. Faktanya, cara mengajukan pensiun dini di setiap perusahaan berbeda-beda. Hal yang harus diperhatikan sebelum mengajukan pensiun dini adalah ketentuan berlaku dalam surat kontrak yang sudah Anda tanda tangani. Kita masuk ke pembahasan pengangguran. Pengangguran yang masuk dalam angkatan kerja, yaitu yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan. Pengertian pengangguran adalah pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran juga merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Pengangguran ini tidak sebatas pada orang yang
belum bekerja, tetapi dapat termasuk pula pada orang yang sedang mencari pekerjaan, serta orang yang memiliki pekerjaan namun tidak produktif, sehingga dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Menurut Sukirno, pengangguran merupakan jumlah dari tenaga kerja dalam bidang perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapat pekerjaan tersebut. Sedangkan Nanga berpendapat bahwa pengangguran merupakan keadaan ketika seseorang yang tidak termasuk dalam kategori mengangkat angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan secara tidak aktif mencari pekerjaan saat itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan situasi ketika seseorang tidak bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan serta memiliki pekerjaan namun tidak produktif. Pengangguran ini telah menjadi masalah perekonomian di berbagai negara dan tidak hanya di Indonesia saja. Karena adanya pengangguran, maka tingkat produktivitas serta pendapatan masyarakat berkurang, sehingga terjadilah kemiskinan dan masalah-masalah sosial. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.